Nabung 5.000 kaya raya nanti. Guru-guru, insya Allah jangan khawatir, dana bosnya tidak akan dikurangi karena efisiensi. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja, negara kita kaya raya, Bu. Negara di dunia ini yang paling kaya raya adalah Indonesia. Jangankan pohon, tongkat saja itu ditanam akan jadi pepohonan. Ini negeri kita Indonesia, makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia, Bintu Terim, anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini, harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Kalian orang bodoh. Yang pintar itu orang pelosok, yang pintar itu orang Riboyo, yang pintar itu Sidogiri, yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tenar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian. Ilmunya nggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya, bodoh emosionalnya. Hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong, kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini Bapak kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak Kiai? Tapi lanjut-lanjut udah jam 12. Karena apa? Yang paling penting acara khataman begini anak-anak kita yang tampil. Betul, Bu? Anak kita tadi coba. Saya itu ingat anak saya semalam tampil khataman juga. Direkam sama santri saya, dikirimin. Yang satu laki-laki nganceng, dipanggil tuh kabur dari panggung. Yang satunya lagi assalamualaikum doang begini aja. Salah. Pas saya lihat ini anak dua ini, ya Allah luar biasa. Padahal namanya sama dengan nama anak saya, Nabila. Nama anak saya Nabila juga. Tapi dia udah punya suami, punya pesantren. Kalau yang satunya adiknya, ini suruh semalam kabur dari panggung. Kakaknya juga, dulu kakaknya yang sekarang sudah kuliah, umur 5 tahun, suruh tampil juga begini. Maju kabur juga. Masya Allah. Nah makanya tadi anak siapa itu yang mau tampil begitu? Itu sudah anugerah minallah, fadlun azimun. Mudah-mudahan saja dia nanti sampai besar menjadi harapan ibunya, harapan bapaknya, kebanggaan gurunya, dan akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Tapi ibu-ibu kalau punya anak kayak anak saya itu, jangan putus asa. Jangan putus asa, terus saja berdoa. Mudah-mudahan saja anak yang kabur dari panggung itu nanti jadi macan panggung. Kenapa? Karena kalau masih kecil begitu masih banyak kesempatan. Anak saya yang sekarang kuliah itu kecilnya begitu, tapi sekarangnya alhamdulillah. Matan takrib tamat, Fathul Qorib tamat, Sarah Hikam tamat. Sekarang lagi Fathul Mu'in baca sendiri. Nah, jadi apa? Apapun yang terjadi dengan anak kita ketika masih kecil, nakal kayak setan, kayak dajjal nakalnya. Tapi itu belum selesai, bapak-bapak. Jangan, kayaknya anak saya ini nggak ada kesempatan, nggak ada harapan. Tidak ada. Semua anak-anak kita berpotensi menjadi anak-anak bermanfaat dan mempunyai kedudukan dalam hidupnya nanti di masa yang akan datang. Semuanya sama. Saya sebagai guru, sebagai pengasuh pesantren, ada anak kelihatan anak kiai, alhamdulillah.
Ada anak bapaknya aja tatoan, tapi pengen anaknya jadi kiai katanya. Alhamdulillah. Kadang anaknya nurut. Ada lagi yang anaknya memang anak nakal udah memang dikeluarkan dari berbagai macam sekolahan. Katanya di Jakarta sekolah tawuran melulu, minum-minuman. Apakah bisa diterima di sini, Yai? Saya kalau bisa untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, ini pahalanya 200 kali lipat daripada anak kiai tadi yang datang kemari kemudian jadi anak soleh. Semakin besar kita itu bekerja, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin susah kita mengajar anak kemudian berhasil, maka pahala yang akan kita jadi, apa yang akan diberikan Allah kepada kita akan semakin besar. Jadi saya tidak pernah berputus asa ngajarin anak, ngajarin santri. Dan ketika ada yang datang kelihatan ditolak di pondok lain, ditolak di pondok ini, ditolak di sekolahan itu karena nakal, kata saya mudah-mudahan aja takdir nurutnya sama saya, maka saya tetap terima. Kecuali udah 3 kali nanti ketika dia ada di pondok, kemudian dia memang sudah tidak bisa lagi untuk diharapkan menurut saya. Kalau menurut Allah kan tetap ada harapan, tetapi kita harus punya peraturan. Kalau sudah 3 kali dia itu melanggar peraturan yang berat, sesudah diberikan surat peringatan kepada anaknya, pada orang tuanya dikasih informasi tembusan, kita setelah mengatakan bahwa ini mudaratnya anak ini lebih besar, ada di pondok, bisa mempengaruhi anak lain, kita kemudian serahkan kembali ke orang tuanya bahwa kami sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak bapak. Kenapa? Bukan takut kepada anak ini tidak akan bisa jadi anak yang baik, bukan. Tetapi mendarat kepada yang lainnya itu lebih besar karena dia tinggalnya bersama anak-anak itu. Tapi jangan putus asa wahai bapak, jangan putus asa wahai ibu. Anak bapak dan ibu ini bukan berarti ini sudah ditakdirkan Allah menjadi orang yang tidak manfaat. Pondokin lagi, mudah-mudahan saja takdirnya solehnya dia dengan kiai yang lain. Begitu ibu-ibu. Jangan pernah ibu-ibu merasa ketika punya anak yang nakal kemudian itu akhir dari segalanya. Tidak ada kata terakhir. Sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi kebaikan semua manusia itu sama. Ini kita yang sekarang jadi santri, jadi kiai, ini belum aman, Pak. Harus hati-hati. Harus aman dan iman. Kenapa? Ada orang yang dari kecil dia berlaku sebagai orang soleh, ketika mau mati bisa saja seperti bir siswa, kemudian dia kafir. Ada orang yang kafir, setelah mau mati dia baru syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Mati, padahal dia belum sholat, belum puasa. Ini lebih hebat mana? Lebih hebat ini orang yang diberikan hidayah oleh Allah di akhir hidupnya.